محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Masyarakat dan semuanya para alim ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus para pimpinan dan para ketua, para aslikat sejarah, dan alim, para jemaah maulid, jemaah taklim, mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, wa in sholat, dan jika melaksanakan sholat al-imam fil masjid, di dalam masjid, wal ma'mum, sementara makmum kharijal masjid, berada di luar masjid, hala qawlihi qariban minhu, dalam keadaan dirinya dekat darinya, ayat imam, yakni dekat dengan imam, di al-lam tazid, dengan tidak memiliki jarak, masafatu ma bainahuma ala salasi mi'ati dira'in taqriban, dengan tidak melebihi jarak antara keduanya, antara imam dan makmum, atas 300 dirham. 300 dirham itu kira-kira 144 meter secara mendekati, takriban secara mendekati. Jadi ukurannya antara makmum dan imam jarak itu adalah 300 dirham atau kira-kira 144 meter. Wa huwa, sementara ia ayil makmum, yakni makmum, alimun bi sholati, mengetahui dengan sholatnya, ayil imam, yakni sholatnya imam. Jadi dia mengetahui bacaan dan gerakan daripada imam. Wala ha'ila hunaka, dan tidak ada penghalang di sana, ay artinya bainal imam wal makmum, antara imam dan makmum, jaza, maka diperbolehkan al-iktida'u bihi, bermakmum dengan imam tersebut, wa tuqbalul masafatul madhkuru min ahlil, dan diperhitungkan jaraknya antara 300 dirham tersebut dari bagian akhir masjid. Jadi jika ada orang bermakmum, jadi ada orang yang bermakmum antara imam dan makmum di dalam masjid, imam di sini, kemudian makmum itu ada di luar masjid. Tapi walaupun di luar masjid, dia itu mengetahui gerak-gerik imam. Maka walaupun dia sholatnya berjauhan, tapi masih berada di dalam satu masjid, maka di sini, di dalam ilmu fikih itu diatur oleh para ulama, jaraknya antara makmum dan imam itu 300 dirham. Jadi jika imam di sini, kemudian makmumnya ada di luar sana, atau kayak masjid Istiqlal, kan luas, di depan, kemudian dia ada di belakang, jauh dia sendirian ada di belakang dia. Selama itu 300 dirham atau kurang lebih 144 meter, maka itu diperbolehkan bermakmum dengan imam tersebut, selama tidak melebihi 300 dirham atau 144 meter. Jadi sekali lagi, jika ada imam kemudian seseorang bermakmum kepada imam tersebut dan jaraknya itu tidak melebihi 144 meter, maka itu boleh. Misalnya di sini imam, kemudian dia jauh di sana, asalkan dia mengetahui, melihat, maka itu diperbolehkan. Wa in kana al-imam wal ma'mum fi
ghairi masjid, dan jika kepada imam dan makmum di selain masjid, ada kalanya imam qada'in au bina'in, ada kalanya di area terbuka atau bangunan lain, tidak masalah selama tidak melebihi daripada 300 dirham atau 144 meter. Yang demikian ini ada 3 pendapat. Jadi jika kita bermakmum kemudian kita memilih jarak jauh, ada di belakang dengan imam di dalam satu masjid, maka itu kemudian ada 3 pendapat. Pendapat pertama, sholat tersebut dinyatakan sah walaupun kita jauh 144 meter. Menurut jumhur ulama, menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu dinyatakan sholatnya sah walaupun ada berjauhan. Karena berdasarkan sebuah riwayat hadis dari Abi Bakrah, suatu ketika dia sholat di belakang Nabi dan menyendiri, tidak masuk di barisan shaf. Maka setelah sholat kemudian Abi Bakrah tersebut menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, saya sholat di belakang imam sendirian. Maka Rasulullah itu menjawab, hal tersebut jangan diulangi lagi. Tapi artinya jangan diulangi lagi kamu itu sendirian di belakang, tapi sholatnya tetap sah. Kemudian yang kedua, sholatnya itu tidak sah kalau seseorang berjamaah bermakmum sendirian ada di belakang, maka itu sholatnya tidak sah. Dan ini menurut pendapat Imam Hambali. Jadi kalau kita sholat kemudian kita sendirian di belakang, maka menurut Imam Hambali sholatnya itu tidak sah. Karena berdasarkan sebuah riwayat hadis, seseorang ada yang sholat di belakang sendirian, oleh Rasulullah sholat orang tersebut diperintahkan untuk diulang. La sholat, tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya khalfas shaffi wahidatan aw munfaridan. Dia berada di belakang shaf sendirian, itu menurut Imam Hambali tidak sah. Tetapi menurut jumhur ulama, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu sah. Kemudian pendapat yang ketiga itu diperinci. Jadi orang yang sholat sendirian di belakang itu diperinci. Jika berada sendirian di belakang, dia tidak masuk ke dalam barisan shaf, ada udzur. Kalau ada udzur maka sholatnya itu sah. Kalau ada udzur, jadi dia sendirian, ada udzur, maka itu dinyatakan sah. Tapi kalau dia sendirian, tidak ada udzur, maka itu dikatakan tidak sah sholat berjamaah. Jadi sekali lagi, orang yang sendirian di belakang imam itu dinyatakan sah, tetapi hukumnya adalah makruh. Oleh karena jika kemudian sholat berjamaah itu sudah dilaksanakan, kemudian kita masuk ke dalam masjid, ini tata cara. Ketika kita masuk ke dalam masjid, sholat jamaah sudah terlaksana, maka kita itu mencari celah shaf yang bisa diisi. Shaf pertama sudah terisi, shaf kedua sudah penuh terisi, shaf ketiga masih ada tidak terisi penuh, maka kita harus masuk ke dalam itu. Harus masuk. Kemudian jika misalnya shaf pertama penuh, shaf
penuh, sop ketiga penuh. Tetapi kemudian kelihatan ada di sop kedua ada satu orang itu ada celah, atau di sop pertama ada celah. Sementara sop kedua, ketiga, keempat penuh. Sop pertama itu ada celah satu orang yang tidak dimasuki. Maka kita yang baru masuk itu menyelinap masuk ke depan isi. Harus diisi. Ini pendapat yang paling kuat. Kemudian kita baru datang. Jamaah sudah dilaksanakan. Sop pertama penuh, sop kedua penuh, sop ketiga penuh, terus sampai belakang penuh. Maka itu masih diperbolehkan kita sholat sejajar dengan imam itu, diperbolehkan. Jadi saking pentingnya mengisi sholat. Kemudian baru kita datang, sop pertama, kedua, ketiga, keempat itu penuh semua. Maka kita itu memilih di tengah-tengah. Kita memilih di tengah-tengah. Jika kemudian kita yakin akan ada orang lain nanti yang akan datang dan berada di samping kita, maka boleh kita berada di tengah sendirian. Karena kita yakin bahwa nanti ini akan banyak jamaah yang lain yang akan mengisi sop berikutnya, itu tidak salah. Tapi jika kemudian kita itu sudah penuh, sop pertama, kedua, ketiga itu sudah penuh, kemudian kita sudah yakin tidak akan ada sholat, tidak akan ada orang lagi yang akan masuk membarengi kita, maka menurut ulama itu kita boleh menepuk punggung orang yang ada di depan, ditepuk punggungnya. Maka kalau orang yang paham ini, yang di depan ini, dan orang yang di belakang ini, kita nih barisan yang kelima ini, kemudian ini sudah penuh, tiba-tiba ada orang datang lalu menepuk kita, menepuk sini nih, ditepuk kita, maka itu adalah isyarat atau tanda kita itu mundur, karena yang di belakang itu tidak ada orang lain, dia hanya sendiri, maka kita mundur. Kita mundur selangkah dua langkah, membarengi orang tersebut menjadi dua orang. Kemudian yang kosong ini, kemudian yang di sebelah kita itu menutup celah itu. Tapi tentu ini memang harus dilakukan oleh orang yang paham hukumnya. Artinya kadang-kadang orang yang ditepuk itu tidak paham. Ketika ditepuk dia begini-begini malah nggak ngerti, padahal ketika ditepuk itu maka dia harus mundur, karena memang sendirian itu walaupun oleh ulama dinyatakan sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah, dan itu dihukumi makruh jika tidak ada mundur. Makanya hati-hati. Jadi kalau kita sholat berjamaah, jangan pernah kita membiarkan ada celah satu dua orang yang kemudian sop itu dibiarkan sampai sholat itu selesai. Kalau kita berada di belakangnya, di depannya kosong, walaupun kita sholat berjamaah, maka kita tidak mendapatkan pahala jamaah. Makruh, walaupun itu sholatnya sama dengan sholat sendirian. Ya, makanya harus diisi dari pertama sop kanan, terus penuh. Makanya kan Rasulullah sebelum memulai dilihat dulu, istawu alaihi, dilihat dulu. Nah, jadi kalau masih belum rapi, belum terpenuh bagus, tidak dimulai oleh Nabi. Jadi saking pentingnya. Dan sop pertama itu adalah sebaik-baiknya dan paling utama. Makanya sampai Rasulullah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna fi shofil awal. Allah dan malaikat-malaikat itu bersholawat kepada orang yang menempati sop
Jadi sop depan itu adalah paling utama. Cuman orang kurang semangat untuk mengisi sop, kadang-kadang harus dipaksa. Padahal sop pertama itu Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat mendoakan orang-orang yang berada di sop pertama atau mengisi sop. Jadi seperti itu. Jadi memang di dalam kitab ini dijelaskan fasyartu alla yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati dirahim wa alla yakuna bainahuma hailun. Maka syaratnya adalah harus tidak melebihi sesuatu jarak antara keduanya atas 300 dirham atau 144 meter, dan harus tidak ada penghalang di antara keduanya. Maka menurut kitab takrib ini boleh memang kalau sendiri kita sholat di sini dan kita ada di paling belakang, selama itu tidak melebihi 300 dirham atau 144 itu boleh, sah sholat. Sholatnya sah. Dan itu kemudian oleh pendapat lain, jika kemudian ada uzur, misalnya kita ini ada penyakit misalnya, kalau kumpul dengan orang banyak khawatir yang lain bisa tertular, boleh kita menyendiri di pojok sana, di paling belakang, asalkan jaraknya tidak melebihi 144 itu, dan tidak terhalang oleh tembok. Kita melihat posisi jika kemudian ada udzur, tapi jika tidak ada udzur maka kita harus bersama-sama, tidak boleh menyendiri membentuk saf sendirian. Itu makruh, tidak mendapatkan pahala. Makanya kalau sholat Jumat itu kadang-kadang sholat Jumat maju terus banyak itu, maka harus diisi. Harus yang kosong itu kita isi. Kalau di depan kita kosong, kita harus isi. Kalau kita tidak isi, dibiarkan celah itu, maka dalam riwayat, kenapa kok kita harus menutup celah? Karena celah sop yang tidak diisi itu akan diisi oleh setan. Jadi paham? Sekali lagi, penting kita mengisi sop yang kosong. Karena kalau kita tidak mengisi, itu makruh jika tidak ada udzur dan kita tidak mendapatkan pahala jamaah. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita untuk kesempurnaan ibadah kita sebagai bekal kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, luasnya rezekinya, diampuni segala